Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Tirpuanti dengan NPM A1H025071. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang cerita The Telephone Call dan akan memerankan 5 peran, yaitu satu discussion director yang berperan membuat pertanyaan yang jawabannya tidak ada di teks. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika ayah Camille tidak ada saat awal kejadian ibunya jatuh ke lantai? Jawabannya, kemungkinan ia akan kebingungan dan menangis. Karena anak sekecil Camille, seusia Camille, belum mengerti banyak hal. Dan ia akan menunggu ibunya sampai sadar dengan sendirinya. 2. Konektor, yaitu menghubungkan cerita The Telephone Call dengan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang saya lalui yaitu pada saat bulan Juli lalu, pada saat saya main ke Bengkulu, saya ingin mampir ke tempat teman saya, yaitu kosan teman saya, tapi saya lupa alamat lengkapnya. Nah, saya tuh hanya berbekalkan fotonya saja. Pada saat itu, saya pun nekat untuk mencarinya karena sudah lama tidak bertemu. Pada saat saya sampai di depan gangnya, saya cukup kebingungan untuk mencari alamat tersebut karena kos-kosan di sana sangat banyak. Terus saya mengingat kenapa saya tidak membuka Google Maps saja dengan berbekalkan foto tersebut. Namun disayangkan saat saya sudah membuka Google Maps tidak menemukan titik terangnya. Dan saya pun ingat kembali kenapa saya tidak bertanya dengan warga-warga sekitar. Dan saat itu saya mulai memberikan diri untuk bertanya kepada warga-warga sekitar. Namun beberapa warga yang sudah saya tanyai tidak mengetahui keberadaan tersebut. Dan saya pun tidak putus asa. Saya mencari lagi dan saya bertemu warga lagi dan saya akhirnya menemukan alamat tersebut. Intinya kita harus berani dan berani mengambil keputusan. 3. Yaitu ilustrator atau sketsa gambar kejadian pada The Telephone Call. Akan ditampilkan cuplikannya berikut ini. Berikut ini adalah ilustrasi saat ibunda Camille jatuh sakit dan Camille panik dan menangis, lalu ayahnya menelpon dokter. Kemudian ibundanya sehat dan kembali sakit lagi. Ini adalah ilustrasi kedua saat ibundanya sakit. Camille pun panik karena ayahnya tidak ada di rumah. Kemudian ia ingat dengan telepon, lalu menelpon beberapa nomor dan tersambunglah nomor itu ke nomor insinyur kantor di kota. Kemudian insinyur kantor di kota menanyakan alamatnya, namun dia hanya tahu jika rumahnya dekat neneknya. Kemudian ia pun menelpon perusahaan telepon menelpon polisi dan polisi menelpon pemerintah untuk meminta alamat lengkapnya. Kemudian sesudah mendapatkan alamat lengkap, ia pun datang ke rumah Camille dan mengetuk pintu untuk memberikan bantuan. Dan akhirnya ibundanya Camille sehat. Keempat, yaitu word wizard, menemukan kata-kata sulit dan menarik. Pada teks The Telephone Call, saya menemukan 5 kata menarik, yaitu 1. Away, yang artinya jauh. Contoh kalimatnya, my bag is far away. Tasku jauh di sana. 2. Again, yang artinya lagi. Next week I will come here again. Minggu depan aku akan kesini lagi. Kemudian ketiga, floor. Contoh kalimatnya, I'm moving the floor. Artinya aku sedang mengepel lantai. Kemudian only, hanya. Contoh kalimat, I only have one book. Artinya aku hanya punya 1 buku. Kemudian feel, merasa. Contoh kalimatnya, I feel very hot today. Aku merasa hari ini panas sekali. 5. Sumber rahasia itu menceritakan ulang kejadian pada teks The Telephone Call, yaitu 1. Tokoh yang terdapat pada The Telephone Call adalah 1. Camille, anak usia 3 tahun yang masih lugu. 2. Ibunda Camille yang sedang sakit.
3. Ayahnya yang bekerja di kota. 4. Insinyur kantor di kota, Claude Armand. Kemudian permasalahannya, saat ibundanya jatuh sakit lagi, ayahandanya tidak ada di rumah dan ia panik untuk mencari bantuan hingga menangis. Kemudian solusinya, ia ingat pada telepon dan menelpon beberapa nomor sehingga tersambung kepada nomor insinyur kantor di kota, yaitu Claude Armand. Kemudian Claude Armand ingin membantunya, tetapi tidak tahu alamat lengkapnya. Dan temannya tuh ada yang menghubungi dia, perusahaan telepon, kemudian perusahaan telepon menghubungi polisi, polisi menghubungi pemerintah, kemudian pemerintah membolehkan untuk memberi alamat lengkapnya. Kemudian dokter dan polisi turun tangan ke rumah Camille dan membantu ibunda Camille hingga sembuh. Endingnya ibunda Camille tidak apa-apa.